Halo Tribuners, mengalami pekan ini kita kedatangan tamu lagi nih di program kita yaitu Tribun Bastory. Apa kabar kalian yang mungkin baru saja ini bergabung di layar monitornya? Seperti biasa Tribun Bastory hadir ya live streaming di platform kami YouTube dan juga di sosial media ada Facebook fanpage. Saya juga mau menyapa halo untuk Sbamers. Apa kabar kalian yang sudah bergabung juga ya di Instagram Live saat ini, boleh bergabung, dan tema yang sudah kita sounding juga di sosial media kita hari ini kita akan membahas kejutan apa sih yang nanti bakal dihadirkan Swiss Bell Hotel Ambon untuk para Spamers dan Tribuners, tentunya para calon-calon tamu nih. Nah, di studio kami Tribuners sudah hadir bersama kami narasumber yang merupakan General Manager of Swiss Bell Hotel Ambon, Pak Iketut Gunarta. Yang selanjutnya akan saya sapa Pak Gun lagi. Halo. Selamat datang kembali. Oke. Dan seperti biasa, kalau ada Pak Gun, belakangan ini memang lagi rame banget dan sibuk banget begitu ya, jalan berdua mulu nih. Ada Ibu Linda Pranitasari yang merupakan Sales and Marketing Manager of Swiss Bell Hotel Ambon. Selamat sore. Sore, Mbak Ajeng yang cantik. Danke. Apa kabar nih dulu Pak Gun? Baik. Gimana Ibu Linda? Sehat selalu, semangat. Harus tetap semangat ya. Oke, nah kami mengingatkan kembali ke Tribuners dan juga Spamers ya, kalau kalian punya pertanyaan seputar dengan tema yang sudah kita sounding, boleh banget gabung di comment section, atau kalian nih yang punya pengalaman pernah menginap, main mungkin nyantai cantik gitu ya di Skybar, boleh banget ya share pengalamannya di comment section. Nanti kita juga bisa menjadikan hal itu sebagai referensi para calon-calon tamu mungkin yang pengen main-main ke Swiss Bell Hotel Ambon. Oke, di obrolan kita sebelum kita masuk dengan kejutan apa sih yang bakal dikasih sama Swiss Bell Hotel Ambon ini, kita mau ke Pak Gun dulu. Pak Gun, mungkin boleh sharing ke kita ya, sejauh ini apalagi kan kita terhitung 2 bulan lagi nih di akhir tahun nih ya, bagaimana sih situasi asik atau keramaian yang saat ini bisa kita lihat dari sosial medianya mungkin, tapi boleh cerita sedikit dari dalam nih Swiss Bell Hotel Ambon seperti apa? Ya, Bu Ajeng, terima kasih. Tribuners dan Spamers, kita kembali lagi hadir untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu ya kalau kita lihat Bu Ajeng sebenarnya kalau kita tahu ya di semester 2 itu kita lumayan sibuk. Jadi untuk event-event yang spesial itu kayaknya agak berkurang. Tapi kita tetap ada. Ya, tahun ini kita tetap ada walaupun berkurang karena memang biasa okupansi di semester 2 itu kan agak naik gitu. Terus di bulan Oktober, November, nanti Desember itu juga masih banyak turis-turis asing yang datang ke Ambon. Jadi kalau kita lihat hotel-hotel lain juga penuh dengan turis asing untuk saat ini ya. Betul. Jadi Ambon udah mulai ramai lah untuk semester 2. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah juga bisa menangkap ini dengan baik gitu, supaya stay-nya turis-turis asing ini bisa lebih lama gitu. Betul sekali. Nah, sementara ini cuma 1 malam, 2 malam lah maksimum. Transit ya, Pak. Transit. Cuman transit gitu ya? Setelah dia diving, balik lagi cuma 1 hari lagi. Sih. Karena kesibukan itu kami juga tidak rutin bikin acara. Beberapa acara kami suspend dulu. Jadi acara-acara yang rutin sebenarnya kecil, tapi selalu kita lakukan, kita suspend, kita lakukan. Tapi ada beberapa acara Bu Ajeng yang memang wajib kita lakukan karena memang audiensnya nungguin gitu kan. Di akhir Oktober ini Halloween nanti pada besok ya. Besok spesial. Nanti detailnya diberitahu. Kemudian yang Spam Santa yang sudah bergulir juga. Jadi audiens sudah mulai register juga Bu Ajeng. Jadi kita bikin tema berbeda-beda setiap tahunnya. Oke, nanti kita akan digging lebih dalam lagi ya terkait dengan event yang tadi sudah di-mention sebagai kejutan nanti di akhir Oktober menjelang akhir tahun juga di 2023 ini. Namun ini menarik nih Pak Gun ya, seperti yang kita tahu juga bahwa Kota Ambon beberapa
bulan belakangan ini menjelang ke akhir tahun tuh kayak lagi rame banget sama turis lokal ya, turis nasional juga, bahkan dari mancanegara pun rame gitu. Tapi dari yang disebutkan oleh Pak Gun ini kayak transit aja nih kota Ambon, karena kita memang tidak bisa pungkiri juga kalau Ambon itu menjadi pintu kemana-mana di 11 kabupaten kota Provinsi Maluku ini. Nah, apa sih sebenarnya Pak Gun dari sisi turismenya yang perlu ditingkatkan untuk para tamu ini, tidak hanya jadikan Ambon itu sebagai pintu transit saja, tapi mereka bisa lebih lama stay di kota Ambon begitu? Iya, saya kira sih sebenarnya simple. Kita udah punya banyak, cuman mungkin perkenalannya kurang details, sehingga tamu-tamu kita yang mau diving ini tidak tahu gitu, tidak tahu ada apa aja di kota Ambon. Jadi mungkin secara formal kita buat beberapa destinasi supaya menahan mereka, atau bikin acara di bulan tertentu. Memang kalau kita lihat Bu Ajeng ya, acara-acara yang di luar Pulau Ambon juga itu jatuhnya pada saat-saat rame ini gitu. Jadi mungkin karena itu juga jadi kota Ambon nggak bikin. Tapi kalau menurut saya sih kota Ambon harus bikin untuk menahan turis-turis ini supaya lebih lama. Kayak destinasinya mungkin ditambahi lebih banyak, kemudian bikin acara satu lagi, sehingga di puncak di peak seasonnya itu tamu bisa cari event apa sih yang ada di kota Ambon pada saat saya tiba di Ambon gitu. Betul. Banyak ide sebenarnya kalau kita mau kumpul lagi, mau discuss untuk kemajuan Ambon pada saat turis asing ini datang. Ya tentunya untuk memberikan peluang bahwa kalau visit Ambon tuh banyak yang bisa dipilih. Betul, ya. Betul sekali Tribuners, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gun ini, sebenarnya kita punya banyak atraksi juga ya Pak Gun ya, yang kalau bisa dikemas dengan baik begitu dan ada di dalam kalender pariwisata mungkin, dan tidak tabrakan dengan agenda-agenda turisme yang ada di luar kota Ambon, itu bisa saja para tamu juga akan pasti bertahan lebih lama begitu kan, dan ini juga bisa memberikan dampak ekonomi bukan saja kepada hotelier misalnya, tapi juga kepada masyarakat lokal yang memang bergerak di bidang turisme itu sendiri. Baik, kita balik lagi ke tema kita. Kalau kita bahas ini agak panjang nanti ya Pak Gun ya. Baik, ya tadi seperti yang kita tahu ya, Tribuners, 31 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? Betul sekali, Sebangers. Halloween gitu ya. Dan sebenarnya sih Bu Linda, ya, kita tahu juga kalau Halloween ini sebenarnya acara yang biasanya dibikin di Amerika. Betul. Gitu, tapi belakangan juga turut merayakannya ya. Ini seperti pesta kostum begitu. Betul. Tapi agak horor gimana? Memang horor gitu. Kita kalau mau uji nyali mungkin boleh dicoba nih. Boleh. Nah, ini konsepnya seperti apa? Nanti kita akan dengarkan langsung dari Bu Linda. Silakan. Siap. Jadi sebenarnya kalau mau bilang Halloween party-nya sendiri tanggal 28 ya, cuma karena memang kita ngelihat jatuhnya tuh pada tanggal kemarin kita ramai juga gitu. Jadi hotel dari sisi hunian cukup tinggi, jadi kita kayaknya nggak possible untuk bikin di tanggal 28, sehingga kita mundurin. Yang penting masih ada aura-aura yang begini di bulan Oktober, dan itu tanggal 31, berarti besok itu rencananya kita akan buat ini temanya. Pada dasarnya sih sama pesta kostum, tapi kalau di tahun-tahun yang lalu tuh mungkin lebih ke kostum setan-setan Indonesia gitu ya. Banyak pocong di situ. Itu ada identitasnya ada gitu para setan ini. Ada kuburan tiba-tiba ya. Buat di situ. Terus banyak kepala-kepala buntung yang berkeliaran di atas. Jadi kita buatnya tetap kesan horor tuh masih ada, cuma memang agak bergeser sedikit ke barat gitu kan. Perbedaannya apa tuh? Perbedaannya lebih ke kayak Casper gitu. Kemudian tetap ada yang dekorasinya tuh masih tentang buah labu yang orange itu identik, pokoknya warnanya orange, hitam, putih, Casper gitu. Jadi ya sebenarnya serem buat orang barat, tapi kalau kita lebih serem Indonesia punya setan-setan sih ya. Jadi ini tuh seru-seruan aja. Cuma kalau saya tanya sama beberapa yang sudah register ke kita, saya tanya udah siap sama kostum, udah dong. Jadi antusias banget mereka. Jadi ada yang jadi vampir lah mungkin, ada juga yang jadi
hantu-hantu zaman dulu lah, mungkin falak gitu ya. Jadi banyak banget sih yang datang nanti bukan hanya menikmati sajian makanan yang kita berikan, tapi juga mereka seru-seruan dengan kostum yang mereka bawa gitu. Jadi cuma buat jadi satu tempat untuk hilangin penat mungkin bersama teman-teman dan keluarga ya. Jadi kita masih open sih Mbak. Masih ya? Memang sudah banyak yang daftar tapi masih ada beberapa table yang kosong. Baik. Nah, ini kan tematik begitu ya, dari dekor, kostum yang sudah ditentukan tadi. Apakah menu makanan atau menu main yang disediakan di malam itu juga disesuaikan dengan tema tadi? Ada nama-nama lucu kah begitu? Benar sih, betul-betul. Jadi menyambut itu karena memang part of decoration ya kita yang standby di situ juga. Terus dekor dari ruangannya juga ada biar makin lebih Halloween banget. Makanan yang kami sajikan itu juga bentuknya aja yang serem tapi bisa dimakan sebenarnya. Kayak contoh, misalnya apa tuh? Contoh nih, tiba-tiba ada tulang kuburan, tapi itu mungkin adalah snack-snack yang kita buat ya, bisa bentuknya dimakan. Tulang, gitu. Betul, bentuknya tulang. Kemudian ada juga ikan bulat goreng rambutan ya, jadi mungkin itu dibuat seperti mata-mata gitu. Kemudian ada sosis jari buntung, nanas irisan kuping lepas. Aduh, pokoknya banyak yang banyak yang di luar dari nulur ya. Di luar nurul gitu. Iya benar. Kemudian ada puding-puding mata gitu. Terus sweet pastry, makanan makam umum ya, banyak banget. Jadi teman-teman yang pengen lihat sajian pastry yang buatannya Swiss Belle banget gitu, tapi dengan konsep yang sesuai dengan Halloween, jangan lewatkan. Pokoknya besok itu harinya. Nggak ada lagi. Kalau mau besok malam ya. Bener. Besok malam ya. Kalau mau nunggu berarti tahun depan lagi gitu. Dan ini kan harganya cukup murah ya. Iya. Untuk harga berapa tuh? 88.000 aja per pax. Jadi pada saat masuk murah banget. Kita biasanya jual bisa apa namanya lebih murah dari promo-promo yang biasanya kayak 100.000 per pax, tapi ini 88. Biasanya kalau ya temanya party, kami kan udah sediakan DJ dan juga saxophone di situ ya. Cool. Kemudian udah kali ini di Skybar Mbak, bukan di Swiss Cafe. Kalau biasanya kita dulu di Swiss Cafe-nya. Dan itu cukup rame, tablenya full semua. Jadi kalau di situ lebih ke family yang booking. Jadi memang mereka pengen dinner, paketannya juga dinner. Nah, kalau yang ini 88.000 adalah paketan snack dan juga free flow soft drink. Jadi nanti tuh ada kayak black lemonade minumannya, tapi makanannya yaitu tadi disajikan pokoknya selama acara berlangsung, makanannya nggak habis. Snack yang serem bentuknya, tapi enak. Nah, karena snack dari namanya aja tuh udah kayak serem banget nggak sih? Terus bentukannya juga seperti yang tadi dijelasin Ibu Linda, kalau ada kayak jari buntung, iya, gitu ya, visualisasi mata dan segala macam di plate-nya nanti. Jadi ini memang disarankan nih, jangan datang sendirian. Biasanya serem tuh kalau datang sendirian. Makin serem, dingin nggak sih? Jadi harus ada bodyguard-nya yang nemenin biar nggak serem gitu. Kalaupun serem kan nanti bisa. Iya, karena kita marketnya memang kan ini ke milenial ya, bukan yang ke family. Jadi sebenarnya kalau mau family boleh banget, tapi memang ini konsepnya itu buat mereka-mereka yang kalau mau datang tuh yang pertama yang dia lakukan adalah aktualisasi diri, foto kiri kanan. Jadi semua sudut-sudut itu bisa dijadikan tempat untuk upload ya. Mulai dari makanannya, kami pun di situ, kemudian hiburannya dan masih banyak lagi. Oke. Nah, Pak Gun, ini tematik khususnya untuk Halloween ini. Apakah memang agenda ini diadakan setiap tahun begitu? Dan apa yang paling mau ditunjukkan di tahun 2023 ini? Kalau acara Halloween memang tiap tahun Bu Ajeng. Seperti tadi saya bilang di tahun lalu kita di Swiss Cafe ya. Iya, Swiss Cafe penuh tuh Swiss Cafe. Dan tahun ini kita bikin yang berbeda karena ada DJ-nya. Jadi lebih lebih hirup pikuk lah. Iya, lebih fun ya. Lebih meriah, lebih fun. Partinya dapet gitu. Ada DJ, ada saxophone dan DJ-nya dari luar kayaknya itu ya? Iya, namanya DJ Pico ya, terus dengan saxophone Errol. Ya, jadi berbeda dari tahun lalu. Setiap tahun kita buat dua aja untuk customer-nya Swiss Belle. Nah, sekarang untuk customer-nya khusus Skybar nih. Yang biasa nongkrong di Skybar,
Jangan lupa setiap tahun kita juga ada lomba kostum yang terbaik Bu Ajeng. Oh sih. Nanti siapa kostumnya yang terbaik kita menurut juri ya, menurut juri kita ya, menurut juri kita ada dapat hadiah. Jadi kita iya sebenarnya kita kan nggak menyarankan untuk harus banget pakai baju, cuma karena waktu kita harus banget pakai baju itu penting, harus banget pakai baju sesuai tema itu nggak diharuskan, cuma ternyata kayaknya mereka antusias ya udah untuk mengapresiasi itu Swiss Bell intinya pengen banget ya udah kita pengen bagi-bagi aja sih gitu biar seru-seruan. Jadi nanti ada juri dari dalam yang akan melihat siapa yang atraktif, siapa yang paling heboh gitu. Ya. Siapa tahu dari kostum itu memang mereka niat jahit sendiri dulu gitu ya. Karena di sini tuh kebiasaan Sbamers kayak gitu tuh. Mereka harus total. Iya. Betul banget. Jadi kemarin tuh datang tuh udah dengan makeup nggak tahu tuh pakai Grab itu apakah tukang Grabnya nggak takut pas datang. Iya benar banget. Tahun lalu yang masih setupnya pakai setup lokal ya. Betul. Orang pulang sholat lewatin jalan yang agak seram ya. Iya. Nggak jadi ikut party ya. Dilempar, ditimpuk warga ntar. Oke, jadi kalau dari kita seperti itu dianya. Jadi kalau pas dateng langsung naik ke lantai 11 itu kita mulai dari jam 7 malam. Selesainya paling sampai jam 10, paling lewat di jam 11. Jadi partinya itu nanti akan dihibur sama DJ, ada juga ada saxophone tadi, sama nanti ada games. Jadi kita juga ada ngibur mereka lagi pada saat datang. Harusnya nggak perlu ada games dan MC, tapi karena memang cukup lumayan orang, jadi yaudah kita bikin sesuatu lah biar lebih rame gitu. Biar nggak garing. Betul, kayaknya tadi saya kebayangin di awal pas Bu Linda jelaskan konsepnya itu saya ada kepikiran ini pasti bakal ada MC-nya MC juga, ya, games juga mungkin lomba-lomba ya kayak lomba gitu lomba sih. dan, apalagi ada penjurian dan betul. Iya, gitu. betul banget ya. Gimana Tribun? Gengnya udah siap? Sudah memikirkan nanti ya konsep kostumnya seperti apa, modelnya seperti apa, dan jangan lupa harus langsung di booking. Caranya gimana? Gampang banget seperti biasa, seperti event-event sebelumnya. Jika tertarik untuk mengikuti kegiatannya kita, bisa langsung DM di Instagram officialnya kita, atau yang sudah ada nomor salesnya kita juga boleh langsung tanya aja. Nanti kita akan kasih template registrasinya. Jadi yang paling aman adalah booking secepatnya karena waktu terbatas sisa besok. Iya. Dan seating capacity di Skybar itu kan juga nggak banyak ya, terbatas. Jadi maunya ada yang minta aku mau yang bagian depan dong gitu, tapi sayangnya udah ada yang booking gitu. Jadi ada beberapa yang tinggal di pojok kiri kanan, tapi itu bisa mobile, lebih seru sih kalau menurut saya. Jadi boleh langsung silakan hubungin kita aja, nanti DM aja. Baik, amankah studio master kita? Oke, aman ya. Oke. Baik, kalau kita mau melihat ya animo dari tahun ke tahun ya, Sbamers ini seperti apa gitu Pak Du? Untuk semua event untuk kita semua ya. event ini ya. Tapi kalau untuk event kali ini, jadi event tahun lalu itu kita cukup penuh ya. Swiss Cafe itu penuh ya. Heboh lah, pokoknya meriah banget ya. Saya harapkan sih tahun ini akan lebih meriah lagi karena memang kita lakukannya pertama di atas di Skybar. Kemudian yang kedua tema setan import. Import ya. Sebenarnya iya Halloween itu pesta kostum, jadi nggak melulu tentang setan sih ya. Jadi kalau pengennya inner child-nya dulu pengen banget jadi superhero, tapi yang sudah keok gitu, boleh aja gitu. Tiba-tiba jadi Superman atau jadi Batman tuh boleh banget kok. Tapi kembalinya tuh udah yang kayak keok gitu. Iya, harus ada tetap alurnya seremnya tadi ya. Kali ini kita kan ada DJ, ada saxophone. Jadi Tribuners sama Sbamers itu kalau mau datang ya datang aja lebih awal, santai-santai dulu, minum gitu kan. Betulkan jadi dulu outfitnya gitu kan supaya betul nanti pas juri datang ngeliatin wah ini kayaknya paling oke gitu. Iya benar banget. Jangan kalau lupa saya kemarin reaksi reaksi lebih heboh gitu betul kan. banget. Juga bisa jadi penilaian kita kan. Kalau gitu. kemarin tuh pas banget bertepatan sama yang ada games Squid Games ya. Ada yang pakai baju-baju Squid Game juga, yang pengen jadi bonekanya dan lain-lain. Jadi tergantung deh, dibebasin kalian pengen mau jadi apa gitu. Yang penting datang ke kita, hiburan dan hadiah menanti.
dari penjelasan Bu Linda dan juga Pak Bun saja tuh kayak kita sudah yang mau daftar gitu ya, bawa game kita. Bener. Setelah ini kita akan ada meeting kecil-kecil lagi. Oh iya, segera ya. Untuk memutuskan ini mau pergi bareng apa gimana. Iya. Nah, sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Linda bahwa memang timnya terbatas, jadi mumpung masih ada beberapa jam lagi. Yes, beberapa jam. Besok ya, langsung aja hubungin ya BIC mungkin lewat Instagram lebih mudah. Diamond tuh terkenalnya nanti karena yakin bakalan ada tempat gitu ya, jadi walk in aja gitu. Kita pernah ada case beberapa kali ada workshop ya Pak ya. Gitu, jadi ya udah sih datang aja sampai rebutan tempat duduk. Saya sudah di sini, diangkat lagi kursinya ke sana. Jadi jangan sampai kejadian kayak gitu ya teman-teman. Walk-in oke, tapi lebih baik save di awal ya. Karena mikirnya tuh kayak kadang kita mikirnya juga kayak mau daftar tuh kayak ribet gitu. Iya, udah sih nanti aja gitu ya. Gitu. Ya kita punya waktu mau datang aja langsung gitu. Iya. Ikutin alurnya yang benar gitu ya. Biar nanti seimbang melawan. Itu dia. Oke. Kita mau kembali ke Tribuners dulu nih. Ada kalian yang baru aja mungkin bergabung di layar monitornya. Kami kasih kesempatan juga untuk kalian yang pengen bertanya, boleh banget di comment section ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang udah dikirimkan via chat, boleh dikirimkan di nomor yang lain soalnya. Oh iya. Boleh dilanjutkan ke Master Studio, dan Master Studio dilanjutkan ke saya Putri Barsya. Halo, apa kabar kalian? Mungkin baru saja bergabung. Sambil menunggu ya pertanyaannya dibacakan Tribuners, kita mau ke Pak Bun lagi sama Bu Linda. Terserah nanti mungkin yang dari Pak Bun yang mau menerangkan duluan atau gimana. Nah, kita kan selain dari Halloween Party ini, Halloween Night ini kan menjelang Desember nih. Ada tadi yang disebutkan oleh Pak Bun bahwa ada ya seperti biasa di akhir tahun Natal dan juga mungkin menjelang tahun baru. Ini eventnya seperti apa? Yang event rutin yang dekat itu adalah tanggal 9 Desember, Swiss Santa. Yang itu yang sudah kita persiapkan dan sudah banyak yang daftar juga. Jadi nanti juga pada saat akhir tahun ada lagi Bu Ajeng. Jadi seperti biasa akhir tahun kita akan ada. Biasanya kita ada gala dinner. Habis gala dinner baru countdown-nya ada di Skybar. Betul. Skybar itu acaranya spesial seperti tahun lalu kita penuh sampai jam berapa tuh? 1:30 ya. Jam 2. Wow. Jadi akan tetap ada yang itu, tapi yang dalam waktu dekat itu habis Halloween ini adalah Sbam Santa yang temanya Pirates of the Banda Island. Oke, kita mau dengerin lebih detail tentang tema tadi dan konsepnya seperti apa. Boleh dijelasin mungkin Bu Linda? Boleh. Jadi sama seperti yang disampaikan Bapak bahwa ini adalah salah satu event tahunan kita dari beberapa event tahunan yang sudah mungkin kita adakan, dan sayang sekali ada beberapa yang terpaksa kita tidak adakan karena situasi hotel sedang ramai. Jadi tanggal 9 itu nanti akan diadakan yang namanya Swiss Santa. Kita ambil tema kali ini adalah Pirates of the Banda Island, di mana temanya kalau teman-teman atau anak kecil nih sering banget nonton bajak laut, nah temanya akan kurang lebih seperti itu. Jadi dari konsep dekor ballroomnya kami nanti sampai dengan teman-teman yang mengisi acara dan juga rangkaian acara gamesnya juga itu ada pencarian harta karun dan lain-lain. Jadi bahkan setiap anak itu kan biasanya pada saat daftar mereka akan dapat yang namanya souvenir ya. Nah souvenirnya itu juga tematiknya adalah lunchbox tapi bentuknya kayak harta karun. Jadi pada saat pulang lunchboxnya itu mereka bawa kok kayak ada dapat harta karun, padahal di dalamnya itu ya jajan-jajanan juga gitu. Nanti juga akan ada seperti foto bareng Santa dan kreativitas lainnya yang biasa kita sudah adakan setiap tahunnya. Dan ini memang ditunggu-tunggu sih kalau untuk kita punya event yang ini memang marketnya sudah ada, beda dengan Halloween yang tadinya mungkin 17 tahun ke atas, kalau yang ini 12 tahun ke bawah. Bahkan Iya.
yang daftar itu malah lucunya anak-anaknya belum bisa ngomong ya, mamahnya yang sebenarnya excited. Ya, lebih excited. Betul. Ya. Jadi ada yang 1 tahun 9 bulan bisa ikutan ya, boleh. Tapi kita tahu pasti bahwa yang ikut menikmati adalah mamanya dulu. Udah pasti. Dan memang harus apa ya, selain anak-anak si ibu butuh menjaga kewarasan ya. Betul, Jadi ya. setiap event itu ikutin deh Mak ya. Ikutin aja, yang penting happy, jangan pusing begitu. Yes. Oke. Temanya lucu Pirates, kali nih ya, ya. Pirates ya. Apakah ini apa ya? Ada berbedakah temanya dengan sebelum-sebelumnya betul. juga? Kalau sebelum-sebelumnya itu kita mengangkat tema yang sebelumnya ada bukan Barbie ya, lebih ke Disney gitu ya, lebih ke princess begitu. Kemudian sempat kita keluar dari zona itu, kita ke zoo yang mana banyak banget hewan-hewan yang kita bawa ke ballroom ya. Temanya dari ballroom yang sebegitu megah kita ubah sebagai kita punya kebun binatang. Kemudian kita ganti lagi dengan tema Madrigal Family. Kemudian kali ini kita baru coba dengan tema yang sebenarnya mungkin lebih banyak yang bilang Pirates tuh ke anak laki-laki, tapi siapapun boleh, karena Pirates juga punya ya banyak banget yang perempuan-perempuan juga. Betul. Kan. Jadi memang temanya seperti itu. Harganya saya mau sampaikan, kita buka early bird Ajeng. Jadi harga normalnya 175, tapi harga yang early bird itu 150. Kita launching kemarin di tengah Oktober ya, dan sampai dengan tadi ini sudah sekitar 65 anak yang sudah join. Kita hanya targetkan tahun ini nggak banyak, cuma 200 aja. Oke. Biasanya 275 sampai 300. Jadi tahun ini kita batasi supaya waktunya sesuai gitu sampai closingnya. Jadi tersisa early bird-nya berarti sisa 35 anak aja lagi yang mendapat harga spesial murah tadi. Selebihnya 100 selanjutnya itu dengan harga normal di 175. Oke, gitu. Nanti close date-nya nanti di kapan itu untuk pendaftarannya? Kalau pendaftaran sampai sepenuhnya. Jadi emang kita udah buka mungkin terlalu early ya. Oktober kita udah buka. Kita pikir ya sudah sih, mungkin nanti biar pelan-pelan gak kaget-kaget gitu. Ternyata early juga cukup lumayan, 65 sudah jalan. Ini belum closing Oktober, berarti kita optimis November tengah kita udah achieve gitu. Jadi targetnya udah terpenuhi di situ. Jangan tunggu sampai Desember ya. Betul kali. Dan seperti yang dilihat masih 2 bulan lagi sampai kayak Desember, tapi animo antusias para ibu nih ya untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya tuh udah terlihat dari angka pendaftaran yang tadi disebutkan oleh Ibu Linda begitu. Jadi jangan sampai nanti walk-in begitu lagi. Kalau ini walk-in susah. Susah ya. Pasti nggak kebagian. Gitu. Kalau ngelihat flashback ke belakang itu biasanya 1 hari sebelumnya tuh ribet tuh mama-mamanya, 1 juta. Saya nambah-nambah. Iya, nambah-nambah gitu. Kita pernah kejadian kayak gitu. Hasil kita tetap terima ya Pak ya. Tapi memang ya sayang banget kemungkinan mendapatkan packaging yang sama seperti yang kita tawarkan itu bakalan beda gitu. Padahal kan yang dicari adalah yang nggak kita cetak setiap tahunnya ada ya. Ini cuma sekali setahun aja. Bahkan seumur hidup ya itu aja. Nanti akan beda lagi tema selanjutnya gitu. Jadi buruan, karena kita punya waktu memang 1 bulan 9 hari lagi. Sekarang aja kalau boleh. Iya. Oke, Tribuners, Pak Gun dan juga Bu Linda, kita ke kolom komentar dulu. Halo Sbamers, ini pertanyaan yang disampaikan melalui akun official Swiss Bell Hotel Aben. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di comment section, thank you. Ada pertanyaan, karena ini sesi pertanyaan, gak apa-apa kita balik bahas lagi di Halloween ya untuk menjawab pertanyaan Tribuners. Ini apa ada paket room untuk acara Halloween-nya? Oke, silahkan. Kebetulan di periode itu kamarnya kami sendiri udah full karena ada kegiatan yang di ballroom juga. Jadi besok tuh maksudnya. Iya, jadi maksudnya sebenarnya kita udah fullnya dari kemarin ya Pak ya, sampai dengan tanggal 3. Sehingga kamar nggak ada paketnya karena kamarnya habis. Jadi adanya hanya di resto dan juga di Skybar. Baik. Jadi pilihannya hanya itu. Oke, udah kejawab ya untuk Kak Bella. Thank you sudah mengirimkan pertanyaannya. Selanjutnya ada juga masih tentang Halloween dari Kak Feyax ya. Kak Feyax bertanya nanti dapat apa aja di door prize Halloween-nya itu? Oke.
Bapak mau spill? Jawab aja. Nggak usah. Jadi kita ada beberapa voucher makan ya, voucher makan, dan nanti mungkin ada spesial voucher lagi yang akan diberikan. Kita ngelihat aja dulu, kalau memang animonya cukup menarik, kita nggak pelit kok untuk ngasih voucher kamar. Kalau sering datang ke acaranya SBAM, Iya. tahu lah SBAM itu biasa kasih apa sih? Gitu. Iya, Harus betul kita banget. akui. Hadiahnya nggak pernah pelit. Tepuk tangan dulu Banyak dong. yang nggak masuk di budget, tapi tiba-tiba aja kita ngasih. gitu ya. Kak Gun ya suka baik gitu dan ditangkap gitu sinyalnya sama Bu Linda dan juga kawan-kawan untuk menyenangkan hati para Sbamers juga dan Tribuners kalian yang nanti jadi calon-calon Sbamers ke depannya ini di event-event selanjutnya yang disiapkan oleh Sbam tentunya. Oke, nah, ini pertanyaannya menarik lagi nih untuk Kak Mustamu, dari Kak Mustamu, bagaimana tamu hotel dapat berpartisipasi dalam acara ini? Apakah ada hadiah atau penghargaan yang diberikan untuk tamu hotelnya? Oke. Silakan Baik, Pak Bapak Gun jawab. mungkin. Nah, sebenarnya kalau hadir di Dibebaskan. acara tersebut adalah ya siapa saja yang hadir, kami nggak Iya. batasi. Siapa saja yang hadir berhak untuk mendapatkan hal yang sama. Jadi kebetulan kalau saya lihat tamu-tamu kita yang sekarang ini sampai besok ini Iya. adalah tamu yang meeting. Saya nggak tahu apakah beliau-beliau akan hadir atau tidak karena Beliau-beliau meetingnya nggak tahu. seharian kan, meetingnya kelihatannya Biasanya seharian sampai mereka malam sibuk jam gitu. 22. Tapi kalau mau hadir juga nggak masalah. Bebas untuk Siapa umum. tahu mungkin mumet sama meeting Iya sih, seharian kayaknya gitu yang gitu. laporan dan segala Iya. macamnya yang ngambil waktu sebentar begitu ya Bisa. untuk bisa ikut event yang menarik ini. Benefitnya sama dengan yang lain, jadi Nah, tidak ada gitu. beda. Tujuan Yes. kita bangun Skybar memang untuk itu awalnya ya. Jadi untuk bikin satu wadah buat tamu dulu nih, Rilis stres. hilangin rilis stresnya, baru ke tamu luar. Tapi kalau memang dua-duanya mau, itu terbuka untuk umum kok. Yes, terjawab ya. Thank you yang sudah bertanya di kolom komentar. Baik, Pak Gun, selain dari event-event tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Linda juga, konsep menarik apa lagi sih yang sebenarnya disiapin sama Sbam ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik nih untuk para Sbamers? Ya, kita selain nanti ada akhir tahun juga, sekarang kita lagi bikin konsep dan sudah jadi sebenarnya, sudah siap. Bu Ajeng rencananya kita launching bulan depan tanggal 9. Kita punya Kids Corner. Jadi kita mau bikin hotel kita kids friendly. Ramah anak ya. Ya, jadi Spammer sama Tribuners yang bawa keluarga, ayo silakan. Bahkan nanti kita ada create package yang khusus untuk keluarga di weekend. Jadi yang orang tuanya mau santai di Skybar, anaknya bisa main-main di Kids Corner. Gitu. Kids Corner di lobby level. Iya. Baik. Mereka ditinggal atau memang ada yang jagain gitu? Mestinya ada yang jagain, yang harus dijagain. Mungkin kan certain age itu harus dijagain. Iya. Jadi mungkin ada yang tidak perlu, ya tidak perlu gitu. Tapi kami tidak menyediakan untuk yang jaga di sana. Gitu. Tetap ada pengawasan aja, tapi ya yang lebih apa ya dekat sama anak-anaknya dan pahami begitu Betul. ya. Jadi, keren banget sih. Itu yang dalam waktu dekat. Jadi paketan untuk saat ini karena full lagi ongoing proses, kita paketnya tuh nanti dengan kamar-kamar yang punya bathtub. Nah, di situ kan biasanya kita lihat anak-anak juga seneng malah kalau mainnya di area bathtub ya. Betul, Jadi kita iya. akan kasih paket itu spesial. Jadi staycation sama tambahannya ada suite kids corner di situ. Iya. Jadi di kamar itu biasanya kalau bawa family, Bu Ajeng kan mesti tambah extra bed. Kami nggak siapin extra bed nanti. Kami siapin tenda kecil. Jadi si anak-anak bisa bermain di tenda, tidur juga di tenda situ. Gitu kan. Seru kan? Keren, Ya. seru. Jadi Itu akan mungkin seru aktivitasnya yang kita banyakin. Jadi kita upayakan di luar keterbatasan kita nih, coba apa yang kita bisa create untuk family. mendapatkan Ya. demand itu. Kami juga perlu mengapresiasi ya kreativitas yang coba dibangun sama Sbam ya untuk memberikan pelayanan terbaik ke Sbamers ini juga bisa menjadi salah satu contoh baik juga untuk mungkin hoteler di luar sana atau mungkin ini juga bisa menjadi cerita baik untuk para Sbamers ketika datang dan memperkaya pengalaman mereka menginap di Sbam mungkin, dan ini menjadi cerita baik yang akan dibawa begitu, karena dari mulut ke mulut itu lebih cepat gitu ya, Itu dia. lebih cepet gitu, jadi pengalaman itu emang nggak bisa dibohongin sih. Oke, dari Tribuners, apakah ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada lagi,
kita cukupkan ya, sudah hampir 1 jam ya kita obrolin. Wah, tapi ini luar terasa biasa kan, ya. terasa gitu. Iya. Karena semenarik itu program-program event-eventnya yang perlu dan kudu mesti diketahui oleh para Tribuners dan juga Sbamers. Baik, sebagai kata penutup kita di sore hari ini mungkin kita akan dengarkan dulu dari Bu Linda, silakan. Oke, terima kasih Bu Ajeng dan Tribun. Kalau dari saya sih tambahannya adalah sebenarnya beberapa event yang tidak kita sebutkan itu ada lagi, yakni ada gathering Natal yang bisa dipakai juga buat family, yang biasanya memang butuh setelah dari ibadah, mereka pengen ngadain makan malam bersama keluarga. Nah itu kita juga terbuka, menunya nanti akan segera kita rilis dalam waktu dekat, dan juga di akhir tahun kita ada paket spesial, temanya kita boleh bocorin kah? Boleh kah? Boleh dong. Jadi Dikit temanya aja. tuh Masih tunggu kejutan. oke. Oke, ditunggu aja ya. Tapi Siap. kurang lebih seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Linda. Ini nanti bikin penasaran lagi dong. Kalau penasaran nanti boleh Dari cek-cekin bulan depan di kita IG-nya. ke sana ya. Bulan depan mungkin Tribun yang ke kita gitu. Oke, jadi nantikan aja nanti Tribun Bas Story ya, on the spot langsung dari Skybar mungkin atau di Swiss Cafe. Ditunggu banget loh itu. Kita juga menantikan hal itu biar layar kita juga bisa bervariatif gitu ya sama Tribuners. Dan Pak Gun silakan untuk kalimat penutupnya. Iya, Sbamer dan Tribuners. Besok ya, Halloween Party besok, jangan lupa. Jadi masih banyak acara rentetannya di akhir tahun ini. Besok Halloween Party nanti tanggal 9